Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Pada lafal bacaan thumma, di sini ada bacaan gunnah pada lafal mim yang berharakat tasydid. Kemudian teman-teman, kita harus hati-hati di dalam melafalkan huruf tha, jangan sampai kita menggantinya dengan huruf sin. Acap kali kita menggantinya dengan huruf sin, misalnya summa, padahal di sini bukan huruf sim, tapi dia kita namakan dengan tha, yaitu bagaimana makhrajnya ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas kita. Berarti bagaimana? Tha, thu, tha, thu. Maka summa, summa, ya, baru ditahan suara mimnya. Thumma afawna. Pada lafal fauna, di sini ada huruf waw yang didahului dengan huruf fathah, maka ia kita namakan dengan bacaan lin, yang dimana lembut di dalam melafalkannya. Afawna. Kemudian pada lafalna ada bacaan mad tabi'i, yaitu mad yang terjadi ketika adanya fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, atau dhammah bertemu dengan waw sukun. Maka apabila tiga kondisi ini terpenuhi, maka ia kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i. Panjangnya adalah 2 harakat. Kemudian daripada lafal ankum ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf, maka ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Nah, ikhfa pada lafal kaf ini samarkan langsung kepada huruf kafnya. Ikhfa itu bacaan yang seperti apa? Ikhfa yaitu membaca di antara bacaan izhar dan idgham. Izhar itu adalah suara nunnya kita jelaskan. Pada dasarnya kita misalkan membaca ankum. Pada dasarnya seperti itu. Kemudian karena dia nun sukun bertemu dengan kaf, yang mana kaf ini termasuk daripada salah satu huruf ikhfa, maka cara membacanya bukan lagi dibaca dengan ankum. Kalau idgham itu memasukkan, sedangkan ikhfa di antara keduanya, di antara izhar ataupun idgham. Maka ankum langsung kepada makhraj disamarkan kepada makhraj kaf. Ankum, angka, ankum. Sambil ditahan dengan 2 harakat. Kemudian berlafal mim, ankum mim ba'di dzalik. Pada lafal mim mati bertemu dengan huruf mim, maka ia kita hukumi dengan bacaan idgham mimi. Apa itu idgham mimi? Kita lihat dulu pengertiannya. Awal idgham mimi berarti dia dengan 2 mim. Mimi. Ya, apabila kita mendapati ada huruf mim datang bertemu dengan huruf mim pula yang serupa, yang pertama dia sukun, yang kedua berharokat, maka mim yang pertama diidghamkan, maka mim yang kedua menjadi berharokat tasydid. Maka di sini diwarnai dengan warna hijau, menandakan dia huruf mim yang pertama dimasukkan kepada mim yang kedua dan ditahan dengan 2 harokat. Contoh bagaimana? Contoh ankum mim ba'di dzalik. Nah, seperti itu. Kemudian pada lafal mim ba'di ada lafal nun sukun. Apabila kita mendapati di dalam bacaan Al-Quran kita, teman-teman, ada nun sukun atau dia tanwin an, in, un, bertemu setelahnya satu huruf saja, yaitu huruf ba, maka nanti suara nunnya dirubah atau suara tanwinnya dirubah menjadi mim. Contoh misalkan ban. Ban ketemu dengan ba. Maka awalnya kita membaca dengan ban, ba, gitu kan. Tapi karena kita ada tanwin, biasanya kaedahnya ketika tan atau nun sukun bertemu dengan ba, diganti suara tanwin atau suara nunnya menjadi bamba. Ada tambahan mimnya. Bamba. Atau misalnya ban ba, sama, diganti nunnya menjadi suara mim. Maka pada lafal mim ba'di dzalika sama hukumnya, yaitu kita
menukar suara nunnya menjadi suara nun, suara mim, sambil ditahan suara mimnya sepanjang 2 harokat. Nah, teman-teman, di lafal iklab ini sendiri ada cara membaca iklab di antara para ulama kita, ulama qiraat. Itu yang membacanya dengan bacaan yang pertama furjah, yang kedua dengan bacaan itbaq. Furjah ada masih menyisakan sedikit rongga untuk dia bibir kita tidak terlalu rapat, maka ada furjah. Furjah itu kan ada rongga kecil. Nah, dia melafalkannya tidak seutuhnya mimnya tuh dirapatkan, tapi mim ba. Sedangkan yang satunya dengan itbaq mim ba berbeda sedikit tapi tetap sama. Ya, kita ulangi. Ya, dia cara membacanya mimba, kemudian ba'di, ain. Kemudian pada lafal dzal, dzalika ada mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat. Kemudian la'allakum tashkurun, ada lafal mim mati bertemu dengan ta. Apabila mim mati muta, kita namakan dengan hukum tajwid berupa bacaan izhar syafawi, yaitu suara mimnya harus dibaca dengan jelas. Kemudian lafal tashkurun, ada huruf shin yang dia sukun. Ini kita namakan shin itu punya sifat namanya tafasyi. Tafasyi itu apa? Yaitu suara shinnya dia ash bukan taskurun. Jangan diganti dengan sin. Hati-hati. Kemudian lafal run, ada bacaan mat arid disukun. Yang dimana bacaan mat arid disukun adalah terjadi kapan? Apabila ada huruf yang dia disukunkan arid karena wakof kita. Maka di sini la'allakum tashkurun. Nah, nunnya dimatikan sebelumnya ada huruf mad. Oke, kita coba ulangi lagi. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Ya, shadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita bersama. Demikian, mohon bantuannya untuk like, share dan subscribe. Jazakumullahu khairan. Terima kasih.